Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Sebelum mulai, Mimin ucapkan terima kasih dan Mimin mengingatkan kepada teman-teman bagi yang belum subscribe untuk bantu subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita dan Mimin semakin semangat untuk update cerita-cerita berikutnya. Mimin ucapkan terima kasih bagi yang telah memberikan like, komen, dan subscribe. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 92. Syafiq semakin cemas saat mendengar suara tangis kedua anaknya. Mereka terbangun karena suara keras yang ditimbulkan pintu yang dibanting keras oleh ibu mereka. Sayang, buka pintunya, kasihan anak-anak nangis. Syafiq mencoba membujuk Alika agar mau membuka pintunya. Aku bisa sendiri urus anak-anak, balas Alika dengan berteriak. Di dalam kamar, Alika langsung menyusui Hana dan memberikan dot pada Safa. Saat ini Alika benar-benar tidak ingin melihat Syafiq. Hatinya terbakar dan sedang butuh pendinginan. Baru kali ini Alika begitu marah pada suaminya. Ia menangis sesegukan sambil menyusui. Beruntung karena anak-anak kembali tidur. Mereka hanya kaget karena suara keras tadi. Alika membiarkan Syafiq yang berkali-kali mengetuk pintu dan memanggil-manggilnya. Lelah menangis, Alika sampai tertidur. Ia membiarkan suaminya semalaman berada di luar kamar. Syafiq bahkan tidak tidur sama sekali. Mana mungkin ia bisa tidur jika istrinya sedang marah seperti ini. Lelaki itu sudah menghubungi kliennya itu dan meminta izin untuk melihat rekaman CCTV besok. Syafiq akan meminta rekaman itu agar Alika percaya jika semua yang terjadi tidak sama seperti bayangannya. Lelaki itu bergegas untuk membereskan pecahan kaca. Ia harus menggantinya nanti. Merasa malu pada tuan rumah karena ia menumpang, tapi malah membuat kerusakan. Syafiq meraih ponsel Alika yang sudah retak di bagian layarnya. Masih menyala, tapi tak bisa digunakan lagi. Pagi hari, Alika baru keluar dari kamarnya. Ia baru akan memandikan anak-anaknya. Melewati suaminya tanpa bicara apapun, bahkan melirik pun tidak. Syafiq hanya diam. Akan percuma jika ia menjelaskan sekarang, apalagi tidak ada bukti di tangannya. Syafiq malah masuk ke dalam kamar untuk melihat anak-anaknya. Kok Mas Syafiq nggak negur gue sih? Jelasin apa kek? Kenapa jadi dia yang kayak marah? Batin Alika. Wanita itu sempat-sempatnya berpikir begitu, padahal dirinya dalam kondisi marah pada suaminya. Alika hanya mengambil air minum. Gelasnya di kamar sudah kosong. Ia bahkan tidak berniat untuk menyiapkan sarapan untuk Syafiq. Alika juga barusan meminta Bibi untuk tidak datang dulu. Ia hanya tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang luar. Anak Abi udah bangun ternyata. Alika bisa mendengar suara Syafiq di dalam kamar. Wanita itu kembali masuk setelah menghilangkan dahaga. Ia sebenarnya lapar, tapi malas melakukan apapun. Biasanya ia akan meminta Syafiq untuk membuat sarapan, tapi kali ini tidak. Bahkan ia tidak akan mau bicara pada lelaki itu. Sebelah alis Alika terangkat saat tidak melihat suaminya di kamar. Dari gemercik air di kamar mandi, sudah jelas lelaki itu ada di dalamnya. Tidak ada baju yang disiapkan. Saat Syafiq keluar kamar mandi, tanpa mengatakan apapun, Alika masuk ke kamar mandi, membawa Hana untuk dimandikan. Syafiq baru aja akan mengendong Safa, tapi suara Alika dari kamar mandi menghentikannya. Nggak usah bantuin, aku bisa mandiin mereka sendiri, teriak Alika. Syafiq menghela napas berat. Ia tidak ingin membuat istrinya semakin marah. Lelaki itu berinisiatif untuk menyiapkan baju anak-anaknya.
Hari ini Syafiq tidak memakai baju formal, karena kemarin memang hari terakhir ia bertemu dengan kliennya. Rencana untuk berlibur di Surabaya seperti harus ditunda. Sebelum meninggalkan Safa, Syafiq lebih dulu memastikan jika anaknya tidak akan terjatuh. 2 buah bantal guling ditaruh di kedua sisi tubuh mungil bayi itu. Syafiq akan membuatkan sarapan untuk sang istri. Ia tidak akan membiarkan Alika kelaparan karena itu akan berpengaruh pada si kembar. Habis mandi kita jalan-jalan di taman ya. Alika keluar dari kamar mandi. Ia hanya melirik sekilas baju yang disiapkan oleh Syafiq. Ia memilih untuk mengambil baju lain untuk Hana. Setelah memandikan kedua anaknya, Alika berencana untuk kembali membeli sarapan di luar. Sayang, mau kemana? Sarapan dulu. Nggak lapar. Alika menjawab dengan ketus, lalu menaruh Hana di stroller, lalu kembali ke kamar untuk membawa Safa. Kita akan pergi ke kantor buat lihat rekaman CCTV, biar kamu percaya Mas nggak mungkin melakukan dosa itu, sayang. Syafiq mengikuti Alika, tapi wanita itu sama sekali tidak mendengarkannya. Kamu aja yang pergi sana, aku nggak mau. Kamu mau buktikan? Makanya ayo kita ke sana, langsung, ajak Syafiq. Bawa aja rekaman CCTV itu ke sini, aku malas pergi ke sana. Ya udah, jangan kemana-mana. Mas nggak izinkan kamu pergi keluar. Syafiq langsung pergi. Ia akan segera mendapatkan rekaman CCTV itu agar Alika berhenti marah dan tidak salah sangka lagi. Alika langsung pergi ke dapur. Melihat sarapan yang disiapkan suaminya sudah terhidang di meja. Ia hanya makan sedikit agar Syafiq tidak curiga jika Alika sudah makan. Gengsi dong kalau ketahuan gue makan. Tadi kan gue bilang gak lapar. Pulang Mas Syafiq gue makan lagi deh. Marahnya kan udahan. Gumam Alika, ya seperti anak kecil. Sebenarnya Alika percaya suaminya tidak akan berbuat macam-macam, tapi ia tetap ingin bukti. Meskipun Syafiq terbukti tidak selingkuh, tetap saja Alika kesal karena suaminya disentuh wanita lain. Saya ingin bertemu Pak Surya, ucap Syafiq pada resepsionis. Maaf Pak, tapi beliau baru saja keluar karena ada urusan mendadak. Tapi tadi sekretarisnya berpesan jika Bapak datang bisa langsung ke ruang CCTV. Jelas resepsionis bernama Firly itu. Terima kasih. Syafiq bergegas menuju ruang pemantau. Kejadian kemarin itu pasti ada rekamannya. Karena semua itu terjadi di ruangan Pak Surya. Syafiq masih ingat betul dengan apa yang wanita itu katakan. Flashback. Saya tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Anda, Pak Syafiq, ucap wanita itu. Syafiq tersenyum. Senang bisa bekerja sama dengan Anda dan Pak Surya. Silakan duduk, Pak. Wanita itu mempersilakan. Karena Surya datang terlambat, mereka terlebih dulu berbincang. Syafiq sebenarnya tidak nyaman, tapi wanita itu mengatakan jika Surya akan datang sebentar lagi. Kenapa jauh-jauh sih duduknya, Pak? Wanita itu mendekati. Dengan tangannya yang lancang menyentuh paha Syafiq. Syafiq langsung berdiri dan pindah ke kursi lain. Maaf Bu, bukan muhrim. Tolong hormati saya sebagai tamu Anda, ucap Syafiq. Wanita itu dengan cepat membuka blazer dan merobek kaos oblong tipis yang digunakannya, membuat Syafiq kaget. Lelaki itu langsung memalingkan pandangannya. Saat wanita itu mendekat, Syafiq langsung berdiri dan berniat untuk pergi. Tapi wanita itu dengan cepat meraih dasi yang dikenakan Syafiq dan menariknya dengan kuat. Karena tidak siap dengan tarikan yang kuat, membuat tubuh mereka terjatuh di atas sofa. Lepaskan. Jaga sikap Anda, Bu. Syafiq marah dan dengan cepat berdiri, lalu keluar dari ruangan itu.
Tanpa disadari oleh Syafiq, seseorang bersembunyi dan mengambil gambar itu dengan begitu apik hingga terlihat natural. Flashback end. Pak, saya bisa minta rekaman CCTV di ruangan Pak Surya kemarin pagi? Tanya Syafiq pada petugas itu. Dengan Pak Syafiq ya? Tadi Pak Surya juga sudah mengatakan Bapak akan datang. Sebentar, saya cari dulu. Beberapa saat menunggu, Syafiq harus dibuat kecewa dengan apa yang dikatakan petugas itu. Maaf Pak, tapi tidak ada rekaman CCTV di ruangan Pak Surya kemarin. Mungkin rusak. Dan selesai teman untuk bab kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar ya. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.